Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i dari Prodi PAI semester 2 kelas F. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Agus Salim Hamidi MPDI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ringkasan jurnal yang berjudul Abraham Geiger, Pengaruh Ajaran Yahudi dalam Al-Quran. Penulis jurnal yaitu Ibu Nihayatul Husna. Tujuan penulis yaitu untuk menganalisis pandangan Abraham Geiger terhadap Al-Quran yang menurutnya terpengaruh oleh ajaran Yahudi. Langsung saja ke pembahasan, yaitu Abraham Geiger merupakan seorang sarjana dan rabi atau guru besar yang berkelahiran di Jerman, Frankfurt, 24 Mei 1810, yang mendirikan gerakan Reform Judais. Ia melanjutkan studi ke University of Heidelberg untuk mempelajari filologi, syarik, bahasa Yahudi, dan bahasa klasik. Kemudian ia pindah ke University of Bonn dan bertemu dengan Samson Raphael Hirsch, dan dari pertemanan itu mereka membentuk organisasi mahasiswa Yahudi. Geiger terus menulis beberapa esai untuk menunjukkan pengaruh ajaran Yahudi terhadap ajaran Kristen dan Islam. Di antara hasil karyanya yang cukup berpengaruh adalah Wissenschaftliche Zeitschrift für Judaisch Theologie. Geiger meninggal pada tanggal 23 Oktober 1874 di Berlin dengan meninggalkan beberapa hasil karya tulis yang dipublikasikan seperti What Did Muhammad Borrow from Judaism dalam jurnal The Origin of the Quran. Menurut Geiger, Al-Quran bukanlah suatu yang istimewa karena di dalamnya terdapat persamaan berbagai tradisi antara Yahudi, Nasrani, dan Jahiliyah. Dan Al-Quran muncul karena terpengaruh dari budaya Yahudi di kawasan Arab pada saat itu. Dan menyimpulkan bahwa dalam Al-Quran terdapat kosakata yang berasal dari bahasa Yahudi atau Ibrani. Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran berisi tentang keimanan, doktrin agama, peraturan hukum, dan moral. Dan mengatakan lagi bahwa Al-Quran hanyalah refleksi Nabi Muhammad tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab berdasarkan ajaran-ajaran Yahudi sebelumnya. Selain itu, Geiger juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengadopsi ajaran Yahudi dan doktrin dalam agama Yahudi seperti menduplikasi kosakata, yaitu kata Taubut, Taurat, Jannat, Wa'ad, Jahannam, Ahbar, Darosa, Robani, Sab, Tohut, Furqan, Ma'un, Matoni, Malakut, dan Sakinah. Kemudian ide-ide keagamaan dan keimanan yang bersumber dari agama Yahudi. 1. Doktrin agama, yaitu tentang keesaan Tuhan, tentang penciptaan, dan tentang 7 tingkatan surga, hari akhir, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Semua itu menurut Geiger adalah adaptasi dari agama Yahudi, karena di agama Yahudi juga menceritakan peristiwa seperti itu. 2. Moral atau aturan, yakni tentang sikap kepada orang tua dan dalam hal ibadah. Dalam pandangan hidup, menurut Geiger ada persamaan antara Islam dan Yahudi, seperti harapan untuk meninggal husnul khotimah, ketika berjanji mengucapkan insya Allah, melakukan amal jariah, dan ada balasan dari perbuatan baik. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah dari tradisi Yahudi, seperti kisah nabi-nabi yang diutus Allah untuk umatnya, yakni seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan tentang nabi yang memiliki kekuasaan tidak terbatas seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kesimpulan,
Kajian Geiger terhadap Al-Quran erat kaitannya dengan profesinya sebagai seorang robbi dalam agama Yahudi, sehingga ia tidak setuju jika Al-Quran dianggap kitab suci paling otentik karena banyak ajaran agama Yahudi yang diadopsi Islam. Penelitian Geiger dianggap tidak ilmiah karena tidak didukung data-data yang valid, terutama aspek historis. Geiger menyebut ada 3 masalah utama yang diadopsi oleh Nabi Muhammad dari tradisi Yahudi, yaitu beberapa kosakata Al-Quran yang berasal dari tradisi Yahudi, konsep agama Islam, dan kisah-kisah dalam Al-Quran dari tradisi Yahudi. Penulis sangat meragukan jika pendekatan tersebut dinilai sebagai pendekatan yang bersifat objektif dan ilmiah. Memang sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa di dalam ajaran agama terdapat ajaran yang sama, karena mereka diturunkan dari Tuhan yang esa atau satu. Akan tetapi bukan berarti persamaan-persamaan itu menghilangkan jurang perbedaan yang sangat mendasar pada tiap-tiap agama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.